Salah satu setan paling profesional. Setan aja ada yang profesional. Masa kita kalah sama setan? Dia bilang nih kayaknya udah tugas saya nih. Ya emang kamu memang agent yang paling hebat. Dah, kamu dah yang diutus. Teman-teman saya sekalian, datanglah dia nyamar jadi santri. Nyamar jadi santri. Dari yang dia pakai sarung, pakai peci, datang ke pondokannya, pondok pesantrennya Syekh Al-Junaid, ngelamar jadi santri, daftar jadi santri, nama. Ya dia nggak mungkin dong bilangnya setan gitu kan, nggak mungkin. Kalau dia perempuan kan dia nggak akan tulis di situ Siti Setonia. Nggak ada kan ya. Jadi tulis gitu, siapa gitu kan, Abdul Malik misalnya gitu. Tulis kemudian tempat tanggal lahir di karang-karang sendiri. Setan kan bebas. Tulis semuanya, jadilah dia santri. Teman-teman saya sekalian, di antara kalangan santri dia yang paling hebat. Yang lain-lain tahajud ada ngantuknya, dia nggak pernah ngantuk. Setan. Yang lain-lain kan ngantuk digangguin sama setan. Nah dia setan digangguin sama siapa? Yang lain-lain puasa kadang enggak. Setan puasa terus-terusan. Masya Allah, nggak ada yang gangguin dia. Jadi sekalian, nyaru jadi santri nih lama itu ya, bertahun-tahun. Padahal kan dia panas. Ada santri lagi baca ratib, ada santri lagi baca zikir, ada santri lagi baca Quran, ada santri baca kitab. Panas sebenarnya, tapi dia tahan demi untuk melaksanakan tugas sebagai setan. Ini loh, ada banyak hal loh yang bisa kita pelajari dari setan. Salah satunya keteguhan, salah satunya kesabaran, dan yang terutamanya saya sih belajar dari setan profesionalis. Setan tuh bener-bener banget profesional. Nggak ada dia, aduh kepanasan gue nggak nyerahnya. Nggak ada ceritanya. Waduh dikerjain terus tuh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi sekalian udah nyantri 4 tahun, 5 tahun. Itu kan jadi santri kelas-kelas atas. Mana solehnya luar biasa lagi. Satu waktu khadim yang biasa berkhidmah kepada Syekh Al-Junaid berhenti, pulang ke kampungnya, kawin kali, mau jadi ustadz di kampungnya. Akhirnya pengurus-pengurus pada rapat nih, siapa yang kira-kira pantas menempati tempat jadi khadimnya Syekh Al-Junaid. Dipilihnya si setan berkhidmah kepada Syekh Al-Junaid. Terbiasa bener ya Syekh Al-Junaid nih ya, dikhidmahin sama setan. Udah kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan jin sama setan ya maluna baina yadayhi kan gitu ya. Pada kerja tuh sama Nabi Sulaiman. Wah ini Syekh Junaid dikhidmahin. Apa tugasnya? Naruhin sendalnya Syekh Al-Junaid. Kalau malam-malam Syekh Junaid mau menuju ke masjid buat tahajud, dia yang bawain petromaknya. Nanti kalau pagi-pagi mau pergi ngajar, dia yang bawain kitabnya. Siapa? Setan. Itu teman-teman saya sekalian, dia berkhidmah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sejak dia tinggal tuh udah 12 tahun belum ada satupun bisikan yang berhasil disampaikannya kepada Syekh Al-Junaid, dan itu dia tetap bertahan melaksanakan tugasnya tersebut. Enggak juga dia nyerah, gue berhenti dari setan ah. Saya pengen jadi hamba Allah yang taat aja dah. Saya kan muridnya Al-Junaid nih. Sekarang udah saya kapok jadi setan, saya mau masuk surga juga nih. Nggak ada teman-teman saya sekalian profesional sebagai setan. Setan aja lo bisa profesional. Kita sebagai hamba Allah kenapa kagak? Terbiasa ya. Sampai saya sekalian sesudah berkhidmah dan sejak tinggal di pondok tuh sampai kejadian ini 12 tahun. Alhamdulillah. Udah 12 tahun. 12 tahun itu sepanjang pondok dari Darul Lugha sampai ke Tarim. Ini nih si setan ini begitu profesionalnya, sampai ngaji mondok di tempatnya Syekh Al-Junaid 12 tahun. Luar biasa banget teman-teman saya sekalian. Akhirnya kemudian ibu-ibu aja ngaji sama saya, kadang ada aja kemis yang bolong. Coba belajar sama setan. biar nggak bolong-bolong ngajinya.
Maksudnya pelajari keteguhan, keistiqomahan setan. Luar biasa, profesional sekali teman-teman saya sekalian. Satu malam Al-Junaid ini lagi kedatangan tamu. Tamunya seorang wali min auliyaillah. Namanya kan wali, temenannya sama wali. Ulama temenannya sama ulama. Jadi teman-teman saya sekalian, lagi nih berduaan mereka menuju ke masjid. Yang di depan ini si setan pegangin petromak, pegangin senternya tuh, petromaknya tuh, cahayanya tuh. Saudaraku sekalian, di tengah jalan si temennya nih, syekh, entah syekh siapa ini yang gak diceritain namanya, ini ngobrol sama saya Junaid. Net, siapa di depan Net? Jun, gak enak kan? Siapa yang di depan nih Syekh? Katanya gitu kan. Siapa nih di depan? Hawanya beda. Santri. Katanya Syekh Al-Junaid, kayak lain nih. Ini arwah tahir, para malaikat maksudnya. Para malaikat itu kan rohnya suci. Bukan nih. Siapa nih Net? Khadim, maksudnya jin gitu kan. Jin kan banyak juga yang berkhidmah kepada ulama ya. Jin bukan juga nih Net. Siapa nih Net? Alain. Ini kan setan yang terkutuk nih, Alain nih. Serius Net? Alain Net? Serius nih? Katanya Junaid, biarin aja, udah 12 tahun tuh. Dikirain dia saya Junaid nggak tahu, padahal Junaidnya tahu. Sian banget ya setan ya. Mana di akhirat masuk neraka ya. Sian benar, apa kita doain nih Syekh yang no biar masuk surga. Sian udah 12 tahun khidmah sama Syekh Junaid. Teman-teman saya sekalian, dia kemudian kata Syekh Junaid, iya udah 12 tahun nih, biarin katanya gitu. Biarin aja, udah 12 tahun nih tinggal di pondok kita nih. Saya sekalian, setannya dengar depan. Begitu dia dengar, dia lemparin tuh petromak. Dia bilang, kurang ajar ente Al-Junaid, kurang ajar ente. Jadi selama ini nih ente tahu siapa aneh? Saya udah capek-capek, saya udah panas-panas, saya udah susah-susah. Emang dikirain kita kalau lagi sholat sama setan lagi sholat, gampangan kita sholat gak? Gampangan dia sholat, susahan dia. Kan itu bertentangan dengan nurani persetanan, nurani kesetanan, kan itu ya. Nah kalau kita kan nggak bertentangan sama nurani kemanusiaan, nurani kesolehan, kan begitu ya. Berat teman-teman saya sekalian. Sebagai setan mesti sholat, sebagai setan mesti baca Quran, sebagai setan mesti baca kitab dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia bilang, ente nih kurang ajar, udah bikin aneh susah-susah 12 tahun. Sungguh demi Allah, selama saya menjadi setan, kamu adalah hamba Allah paling soleh, wahai Al-Junaid. Al-Junaid begitu dengar kayak gitu, bohong banget lo Tan, bohong banget lo Tan. Siapa bilang aneh hamba yang soleh? Gak ada ceritanya. Allah belum tentu terima aneh. Allah belum tentu menerima apa yang saya lakukan. Gak ada artinya apa-apa saya di hadapan Allah. Saya hanyalah makhluk Allah yang penuh dengan dosa-dosa.